Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan bisa merasakan keberadaan yang sangat menakutkan di aula kecil. Bahkan, keberadaan itu tidak menunjukkan napas apapun. Itu masih membuat jiwanya merasa sangat gemetar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan merasa takut sebagai tubuh jiwa. Masih ada kemungkinan untuk bangkit. Tetapi, jika jiwanya hancur, dia akan benar-benar mati. Tepat ketika Xiaoyan hendak melarikan diri, pintu istana dewa dan iblis kecil tiba-tiba terbuka perlahan. Dan sebuah suara rendah datang dari dalam. Karena sudah di sini, mengapa harus pergi? Xiaoyan merasa ketakutan. Tanpa ragu membuka keterampilan tubuhnya dan melarikan diri. Namun, begitu dia mengambil langkah, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak di udara. Pada saat ini, meskipun Xiaoyan sangat ketakutan, dia masih berpikir cepat. Tidak ada keraguan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di aula kecil dewa dan iblis. Xiaoyan memikirkan segala macam kemungkinan. Eksistensi menakutkan di dalamnya mungkin adalah aula kecil para dewa dan iblis. Tepat ketika Xiaoyan memikirkannya, suara sihir dari dalam datang lagi. Karena sudah di sini, mengapa tidak masuk? Xiaoyan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Berpikir betapa sialnya dia bertemu dengan dewa dan iblis yang menakutkan. Di dalam aula, lampu menyala terang dan ada 36 patung dewa dan setan di sekitar aula, dan di depan masing-masing ada sekelompok api berwarna-warni. Xiaoyan membuka matanya lebar-lebar dan melihat aula ilusi ini dengan sedikit tidak percaya. Tempat macam apa ini? Dengan bantuan cahaya redup, Xiaoyan tiba-tiba melihat pemandangan di depannya. Kepalanya berdengung seperti ledakan dan dia merasa sangat ketakutan. Bayangan iblis tinggi yang sangat menakutkan bersandar miring di atas platform batu. Namun, melihat gaya pakaiannya, ternyata gaya pakaian dari benua Dauqi. Penemuan ini mengejutkan Xiaoyan. Mungkinkah orang ini berasal dari benua Dauqi? Yang paling mengejutkan dan menakutkan Xiaoyan adalah ada lubang berdarah besar di hati orang ini. Dan jantungnya benar-benar diambil. Meskipun api berwarna-warni bukanlah api yang aneh, suhu panas dan ketakutan yang dipancarkannya tidak sebaik api di jantung King Lian. Di luar nyala api yang berbeda. Nyala api macam apa ini? Meskipun jantung orang tersebut telah diambil, orang ini masih hidup. Xiaoyan sangat terkejut. Bahkan, jika Kaisar Dou telah dicabut hatinya, tidak ada kemungkinan untuk hidup. Apakah orang di depannya ini melampaui Daudi? Jika itu masalahnya, siapa yang menyakitinya seperti itu? Anak muda, jangan khawatir. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Sebuah suara rendah tiba-tiba datang ketika Xiaoyan ketakutan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Suara itu datang dari orang di depannya. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahasa yang digunakan orang itu ternyata adalah bahasa benua Dauqi. Apakah kamu dari benua Dauqi? Orang itu bertanya tiba-tiba. Xiaoyan mengangguk, lalu bertanya, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu benua Dauqi? Apakah kamu juga dari benua Dauqi? Suara rendah pria itu terdengar lagi. Siapa aku?
Ah, siapa aku? Setelah berpikir keras untuk beberapa saat, orang itu tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, sepertinya aku disebut kaisar surga yang membakar. Aku pernah tinggal di tempat bernama benua Dauki dulu." Kaisar membakar surga. Xiaoyan terkejut. Mengapa namanya terdengar familiar? Seperti dia pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Tapi dia tidak bisa mengingatnya. "Siapa namamu?" Fen Tiandi bertanya dengan ringan. "Namaku Xiaoyan." Xiaoyan menjawab semua pertanyaan tanpa menyembunyikan apapun. "Apakah teknik kultivasimu adalah Fengjue?" Fen Tiandi bertanya dengan acuh tak acuh. "Bagaimana kamu tahu Fengjue?" Xiaoyan heran. Fengjue adalah salah satu rahasianya. Bahkan di benua Dauki hanya beberapa orang yang mengetahuinya. Tetapi Kaisar Fentian tiba-tiba menunjukkan bahwa dia sedang berlatih kultivasi. Ini adalah teknik Fengjue. Fengjue, Kaisar Fentian. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dan berseru, "Apakah kamu pendiri Fengjue?" Kaisar Fentian berkata, "Bagus sekali. Kamu berasal dari benua Dauki dan kamu telah berlatih teknik Fengjue. Aku menunggumu." "Menungguku?" Xiaoyan terkejut. "Aku belum pernah bertemu denganmu. Apa yang kamu tunggu?" Jadi dia bertanya, "Apakah aku membuat kesalahan?" "Ya, aku menunggumu." Kaisar Fentian membuka mulutnya dan serangkaian suara seperti suara ajaib keluar dari mulutnya. "Menungguku? Apa yang kamu tunggu?" Xiaoyan tercengang. "Aku punya tugas untuk diserahkan kepadamu. Dan hanya kamu yang bisa menyelesaikan tugas ini." Suara Fentian terdengar lagi dan kotak hitam tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. "Tugas? Tugas apa?" Xiaoyan sedikit bingung dan mengambil kotak itu. "Kamu tidak perlu tahu sekarang. Singkirkan dulu. Kamu tidak bisa membukanya untuk dilihat sampai kamu mencapai Daojun." Fentian berkata dengan ringan. Xiaoyan mengangguk. "Baiklah, aku setuju. Sekarang, aku akan meminjamkanmu pedang dewa dan iblis untuk saat ini." Begitu suara Fentian jatuh, pedang panjang yang agak ilusi muncul di depan Xiaoyan. Bagian atas pedang panjang berwarna putih, sedangkan bagian bawah berwarna hitam, yang sangat aneh dan sangat mirip dengan pedang dewa dan iblis yang diperoleh Tang Haotian. Bukankah pedang dewa dan iblis telah diambil oleh Tang Haotian? Bisakah dikatakan bahwa pedang dewa dan iblis yang diambil oleh Tang Haotian itu palsu dan yang ini nyata? Melihat pedang dewa dan iblis di depan, Xiaoyan mengatakan keraguannya. "Haha, itu semua benar. Hanya saja yang diambil Tang Haotian adalah cangkang pedang dewa dan pedang iblis. Dan ini adalah jiwanya. Meskipun kekuatan cangkang pedang dewa dan pedang iblis itu hebat, kekuatan jiwa dewa dan pedang iblis bahkan lebih besar. Jiwa pedang dewa dan iblis terlalu kuat. Jadi, tidak mungkin untuk sering digunakan. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menggunakannya 7 kali. Dan hanya setahun sekali. Semuanya telah kujelaskan. Bawalah ini kemanapun kamu pergi." "Tunggu, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepadamu. Apa yang terjadi dengan benua Dauki 10.000 tahun yang lalu? Mengapa semua orang kuat Daudi di benua Dauki menghilang?" ucap Xiaoyan. Tapi sebelum Xiaoyan menyelesaikan pertanyaannya, Kaisar Fentian meraung keras. "Jangan katakan apapun dari 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Keluar! Keluar kau!" Fentian tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya. Dan raungan besar terdengar seperti badai,
menerbangkan Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan berangsur-angsur kabur dan akhirnya pingsan. Waktu perlahan berlalu. Pada saat tertentu, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa seolah-olah bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ada aula kecil dewa dan iblis. Di sana adalah kaisar membakar surga, dan ada dewa dan pedang iblis jiwa. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berangsur-angsur pulih. Mengepalkan tinjunya sedikit merasakan energi pertempuran yang melonjak di tubuhnya. Sudah waktunya untuk pergi dari sini. Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Tubuh yang semula meringkuk tiba-tiba merenggang. Xiaoyan meraung. Jiwa dewa dan pedang iblis terbang keluar dari tubuh Xiaoyan dan bergegas keluar dari magma. Kemanapun jiwa dewa dan pedang iblis lewat, magma segera melambai, membentuk lorong sekitar 10 kaki. Sosok Xiaoyan bergerak, mengikuti dewa dan jiwa pedang iblis. Xiaoyan terbang di sepanjang, berkas cahaya keemasan seperti panah tajam menuju kehampaan. Xiaoyan menginjak kehampaan dan berjalan perlahan di udara seperti berjalan di tanah. Tidak ada sayap dendam atau sayap api di belakangnya. Berjalan maju selangkah demi selangkah. Xiaoyan perlahan memegang jiwa dewa dan pedang iblis. Dan dengan sedikit pegangan, jiwa pedang mengeluarkan suara pedang bersenandung. Dengan raungan panjang ke langit, jiwa pedang para dewa dan iblis di tangannya menabrak kehampaan yang tak ada habisnya. Dan kekuatan agung menyembur keluar. Pada saat yang sama, kelompok 7 api dewa dan iblis tiba-tiba melonjak. Seperti 7 pilar ke langit dengan erat mengelilingi tubuh Xiaoyan. Xiaoyan berdiri diam di kehampaan. Tubuhnya masih tidak berubah. Aura agung yang memasuki tubuhnya mendominasi dunia. Setelah bertahun-tahun berlatih keras dan perjalanan ke domain hantu ini, Xiaoyan sekali lagi memasuki kelas Daojong. Dengan satu gerakan, Xiaoyan terbang menuju pinggiran kota Haotian dengan kecepatan yang sangat cepat. Jarak ratusan mil jauhnya dan Xiaoyan jatuh di atas gunung dalam sekejap. Alam hantu benar-benar aneh, agak mirip dengan makam surgawi dan benua Daoki. 1 tahun di dalam hanya setara dengan 1 bulan di luar. Xiaoyan berjalan dengan bersemangat. Dia akan segera melihat Bingxin dan ada kehangatan di hatinya. Desa pegunungan tempat tinggal Bingxin sudah terlihat dan Xiaoyan sangat bersemangat. Tiba-tiba ekspresi Xiaoyan berubah dan bau darah sangat kuat muncul di wajahnya. Segera Xiaoyan melihat noda darah. Xiaoyan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi dan tubuhnya gemetar. Dia sudah tiba di pintu masuk desa. Apa yang muncul di depan Xiaoyan adalah gambar yang tragis. Seluruh desa pegunungan hancur dan udara dipenuhi dengan bau terbakar yang menyengat. Tanah berlumuran darah dan darah ada di mana-mana. Tidak ada seorang pun di desa. Bingxin, Xiaoyan memikirkan keselamatan Bingxin dan bergegas ke desa. Dia melihat darah di mana-mana. Dia mencari di seluruh desa pegunungan, tetapi dia tidak menemukannya. Setelah Xiaoyan berjalan di sekitar pegunungan, dia melihat pemandangan yang tragis. Dia melihat ratusan mayat ditumpuk di lubang besar. Semua orang di seluruh desa meninggal di sini. Pria, wanita, dan anak-anak tidak ada yang selamat. Kematian orang-orang ini sangat menyedihkan. Bingxin, Xiaoyan bergegas ke tumpukan mayat dengan panik. Terus-menerus membolak-balikan mayat, mencoba menemukan mayat Bingxin. Siapa yang membunuhmu? Siapa itu? Xiaoyan meraung ke langit. Kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi.
Xiaoyan mencari mayat Bingxin, tapi dia tidak menemukannya. Meskipun Xiaoyan sangat cemas, dia masih berpikir cepat di dalam hatinya. Tidak ada mayat Bingxin di sini, berarti Bingxin mungkin masih hidup. Xiaoyan berpikir, mungkin Bingxin telah ditangkap dan seseorang telah membawa Bingxin. Siapa yang menangkap Bingxin? Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun wajahnya terlihat lebih tenang, hatinya sudah tersulut amarah yang mengerikan dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, Xiaoyan memikirkan Zhu Gepeng, Yu Xiulao, Long Jingxuan, dan Tang Haotian. Orang-orang ini bermusuhan dengannya di alam hantu. Hanya untuk membalas dendam padanya, kemungkinan besar Bingxin dibawa pergi. Saat Xiaoyan memikirkan siapa yang menangkap Bingxin, sebuah papan kayu yang terkubur di tanah menarik perhatiannya. Dan melihat bahwa kata Tang terukir di bagian depan papan nama dan kata Li terukir di belakang. Melihat tanda kayu ini, Xiaoyan akhirnya tahu siapa yang melakukannya. Ini adalah tanda kayu yang umum di barak Tang Haotian. Melihat tanda kayu di tangannya, Xiaoyan memiliki niat membunuh di matanya dan hatinya penuh amarah. Xiaoyan naik ke langit dan terbang menuju kota Haotian, melesat dengan cepat, dan Xiaoyan tiba di barak. Xiaoyan bergegas turun dan berteriak keras, "Tang Haotian, keluarlah!" Dengan jiwa para dewa dan iblis, dia penuh percaya diri. Bahkan jika dia bertemu Tang Haotian, dia memiliki kekuatan untuk bertarung. "Siapa kau? Berani masuk tanpa izin dan menghina ayahku," ucap seorang pria. Xiaoyan memandang pria itu dan melihat bahwa pria itu berusia lebih dari 20 tahun. Mendengar nada suaranya, Xiaoyan tahu bahwa dia adalah Tang He, putra Tang Haotian. Melihat Xiaoyan, Tang He berkata kepada seseorang pria kekar di sebelahnya, "Jenderal Li, tangkap dia." Pria kekar ini bernama Li Jinhu, yang terkenal akan kekuatan tiraninya. Xiaoyan bahkan tidak menatapnya. Di matanya niat membunuh melonjak. Menatap langsung ke Tang He dan berkata dengan dingin, "Bingxin, di mana dia?" Melihat bahwa Xiaoyan benar-benar membencinya, Li Jinhu menjadi marah. Dendam dengan kekerasan bercampur dengan dendam yang kejam. Sebuah tangan besar meninju Xiaoyan dengan keras. Xiaoyan berbalik dan menyerang tinju tangan kanannya merobek dan menghempas tubuh Li Jinhu. Seketika itu, darah keluar dari tubuhnya. Xiaoyan menatap Tang He dan berkata dengan dingin, "Jika kau tidak menyerahkan Bingxin, aku akan membunuh semua orang." Tang He dan orang-orang di sampingnya merasa terkejut dan ekspresi keheranan yang mendalam muncul di wajah mereka. Semua orang tahu betapa kuatnya Li Jinhu. Tidak ada yang mengira anak laki-laki di depannya akan membunuhnya dengan satu gerakan. Tang He akhirnya tahu kekuatan pemuda di depannya. Bawa dia turun dan bunuh dia. Setelah memberi perintah, Tang He mundur di belakang di bawah pengawalan para jenderal. Seketika itu, di atas langit tentara tingkat doang yang tak terhitung jumlahnya mengepung langit dengan rapat. Dalam sekejap, Xiaoyan dikelilingi oleh ribuan pasukan. Di tengah ribuan pasukan, Xiaoyan tidak takut. Gelombang aura heroik secara spontan muncul dan dia mengeluarkan raungan yang keras ke langit dan berteriak, "Bunuh!" Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang sudah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi.
Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.